Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Maulana dengan nomor NPM 101211593 dari manajemen kelas E5. Saya ingin menjelaskan tentang tauhidullah atau yang berarti mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah adalah inti akidah Islam. Di dalam konsep tauhid ini kita mengesahkan Allah dari segi rububiyah, mulkiyah dan juga uluhiyah. Dari segi rububiyahnya kita mengesahkan Allah sebagai pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Allah lah yang memberi rezeki dan Allah lah yang raja yang menguasai seluruh alam ini. Pengesahan ini diaplikasikan dalam setiap hari. Tauhidullah juga sebagai sarana pemersatu umat Islam sedunia. Dengan kesamaan akidah ini, umat Islam bersatu seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat ketiga ayat 103, bahwa bersatulah dalam tali Allah atau akidah Islam dan janganlah berpecah belah. Perbedaan cara ibadah bukan suatu pemecah belah, asalkan perbedaan tersebut masih dalam furu dan tidak dalam prinsip. Bagian dari tauhidullah ada dibagi tiga, yaitu rububiyah. Rububiyah yaitu sifat Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur sistem kehidupan. Sifat ini diakui oleh semua manusia secara fitrahnya. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan adalah esensi ajaran Islam. Semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW selalu membawa pesan kepada pengesahan Allah, baik menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rob, Malik, dan Ilah. Di dalam surat Al-Fatihah ayat 2 dijelaskan, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua yaitu sebagai khalikan. Allah ini sebagai satu-satunya pencipta. Allah sebagai pencipta, salah satu dari sifat Rabb. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Allah pula yang menciptakan bulan, bintang, matahari dan segala sesuatu yang ada di langit. Begitu juga Allah yang menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang serta segala yang ada di bumi. Dalam firman surat Al-Furqan ayat 25 ayat 2 yang berbunyi, Allazi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Yang ketiga, Rojikon. Allah sebagai pemberi rezeki. Dengan sifat ini, Muslim meyakini bahwa rezeki adalah ketentuan Allah. Kita mutlak bergantung pada Allah dalam urusan rezeki, bukan kepada makhluk yang memiliki segala sifat dalam kelemahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita wajib mengakui bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Tidak ada lagi yang dapat memberikan rezeki kecuali Allah. Allah telah mengatur semua rezeki hanya hambanya. Besar kecilnya rezeki juga Allah yang menentukan. Bahkan hadis Nabi SAW menyebutkan rezeki yang termasuk yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya itu adalah malikan. Allah sebagai satu-satunya pemilik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta semua makhluk. Harta dan diri kita, dia jugalah yang memilikinya. Allah sebagai pemilik atas segala yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang berhak menyatakan pemilik ke atas ciptaan kecuali Allah sendiri. Sikap manusia adalah menikmati dan menggunakan serta membangun dan memelihara apa yang di bumi serta di langit, termasuk harta benda yang ada pada diri kita, misalnya pakaian, kendaraan, bahkan anak juga adalah milik Allah. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah
wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, yang artinya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada yang di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki dan mengazab siapa yang dikehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang selanjutnya adalah mulkiyatullah. Mulkiyatullah adalah kepenguasaan Allah. Mentauhidkan Allah dalam mulkiyahnya berarti kita mengesahkan Allah atas kepemilikan, pemerintahan, dan penguasaannya terhadap alam ini. Dialah pemimpin, pembuat hukum, dan pemerintah alam ini. Hanya kepemimpinan yang dilandasi oleh aturan Allah saja yang menjadi panutan. Hanya hukum yang diturunkan oleh Allah saja yang kita pakai, dan hanya perintah dari Allah saja yang kita agungkan dan laksanakan. Memahami sebagai wali akan kita bergantung kepada bimbingan Allah dan bergantung kepada pertolongan Allah. Keyakinan bahwa Allah sebagai wali maka akan menjadikan diri kita meminta tolong kepadanya saja. Seperti firman Allah dalam surat Al-Fatihah, kita bergantung kepada selain Allah seperti kepada manusia. Sikap yang demikian akan menjadikan keterangan hidup dan menjadikan kita tawakal kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 196 yang berbunyi, Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas shalihin, yang artinya sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab di kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang yang soleh. Hakiman, Allah sebagai satu-satunya pemilik otoritas hukum. Hakiman atau pembuat hukum adalah sebagian dari mulkiyatullah. Hal ini disadari oleh manusia agar tunduk kepada hukum-hukum yang telah diturunkan Allah, karena hak mencipta hukum itu hanya Allah semata-mata. Dalam surat Al-Quran surat Yusuf ayat 40, yang berarti apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang selanjutnya adalah Amiron. Allah sebagai satu-satunya pemimpin. Amiron atau pemerintah adalah sifat mulkiyatullah yang perlu diketahui oleh setiap muslim. Allah memiliki arsy dan memerintahkan seluruh makhluk dengan ketentuannya. Dia menciptakan dan Dia yang mengarahkan menurut apa yang dikehendakinya. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang berarti sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang dan yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah adalah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang yang soleh. Yang selanjutnya adalah goyatan, tujuan. Allah sebagai tempat orientasi atau tujuan. Apabila kita mengakui keesaan Allah dengan segala bentuk rububiyah dalam mengukiyahnya, maka seluruh hidup kita adalah tertuju kepada kehendak Allah. Maka Allah yang menjadi tujuan hidup kita sejalan dengan makhluk-makhluk lain yang sepenuhnya tunduk kepada Allah. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang berarti, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah. Dan yang terakhir adalah ilahan ma'budan, Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Penghayatan terhadap keyakinan bahwa Allah sebagai ilah yang disembah dapat membuat manusia tunduk mengabdikan diri semata-mata kepadanya. Dalam Al-Quran surat 9 ayat 1-6, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukanlah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk mula agamamu dan untuk pula agamamu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.